Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EduTechMania. Kali ini channel EduTechMania akan berbagi kepada semua sahabat EduTechMania dimanapun berada terkait dengan asesmen otentik yang ada di PAUD. Teman-teman semua, seperti kita ketahui bahwa asesmen otentik merupakan asesmen atau penilaian harian yang ada di Satuan Pendidikan PAUD. Di sana memiliki beberapa jenis instrumen gitu ya. Yang pertama checklist, yang kedua adalah catatan anekdot, yang ketiga adalah hasil karya, dan yang terakhir adalah foto berseri. Jadi nanti siswa-siswa di PAUD akan di assessment dengan menggunakan 4 jenis instrumen ini. Saya akan tunjukkan bagaimana keempat jenis instrumen ini bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi yang ada di Google. Kita coba buka ya. Yang pertama adalah checklist. Ini contoh template checklist yang dibuat dengan menggunakan Google Doc gitu ya, dengan memanfaatkan yang pertama adalah tabel. Ya, di sini menggunakan tabel, kemudian di sini menggunakan drop down ya, untuk mengetahui atau menampilkan nama-nama siswa, nama-nama kelas, dan juga nama-nama guru. Di sini juga memanfaatkan checklist gitu ya, checklist, sehingga misalkan dia sudah muncul tinggal dicentang, kalau belum berarti di-uncheck. Nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan template ini jika sudah jadi ya. Kemudian yang kedua gitu ya. Ini kita catatan anekdot. Catatan anekdot saya contohkan ini menggunakan aplikasi Google Sheet gitu ya. Jadi kali ini Google Sheet saya manfaatkan untuk membuat instrumen catatan anekdot. Seperti ini. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan tema, topik, subtopik, dan juga kelas serta nama by otomatis gitu ya. Misalkan temanya tinggal kita klik, nanti muncul gitu ya. Demikian juga dengan topik, kita double klik, muncul. Subtopik ini nanti muncul. Demikian juga dengan kelas, nanti muncul. Kemudian nama siswa juga muncul. Di hari dan tanggal juga tinggal kita pilih, nanti dia muncul. Kita bisa rubah-rubah seperti ini. Otomatis hari dan tanggalnya akan keluar. Jadi di header, di judul depannya ini kita bisa pilih, tinggal dipilih saja seperti itu. Tidak usah mengetik, kecuali yang kegiatan gitu ya. Kegiatan ini pun sebetulnya kalau sudah terdokumentasi dengan baik bisa kita bikinkan otomatisasinya. Nanti Bapak Ibu guru cukup mengisi bagian tempat, peristiwa, dan keterangan kayak gitu, dan juga analisis serta umpan baliknya. Ini contoh menggunakan Google Sheet gitu ya. Kalau tadi untuk checklist menggunakan Google Doc. Kemudian yang ketiga gitu ya, kita menggunakan hasil karya. Hasil karya ini juga hampir mirip dengan catatan anekdot gitu ya, sama gitu ya. Jadi kita coba pendekatan menggunakan aplikasi Google Sheet. Kemudian yang terakhir yaitu dengan foto berseri. Foto berseri ini saya mencoba membuat dengan menggunakan Google Slide ya, Google Slide yang sama ini kita pakai untuk membuat media pembelajaran atau untuk membuat paparan. Bapak Ibu, di sini saya contohkan bagaimana kita membuat foto berseri untuk siswa-siswa kita ya, misalkan seperti ini. Ini nama, kegiatannya apa, tanggalnya kapan, gitu ya. Kemudian di sini nanti ada fotonya, keterangannya seperti apa, foto pertama, foto kedua, kemudian nanti deskripsi capaiannya seperti apa, kemudian gambaran umum dan saran pengembangannya seperti apa. Ya, ini nanti bisa per anak ya, per siswa kayak gitu ya, per siswa. Dan setiap kegiatan apa dibikinkan foto berseri dan seterusnya. Itu Bapak Ibu contoh ya bagaimana ternyata instrumen-instrumen yang ada di penilaian otentik ini ternyata bisa kita bikin dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Doc.
Setelah ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat checklist ini ya dengan menggunakan Google Doc, dan seterusnya sampai dengan kita membuat foto berseri. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja dari kita membuat checklist. Untuk membuat checklist, pertama berarti kita harus aktifkan dulu gitu ya Google Doc-nya. Bapak Ibu bisa mengaktifkan Google Doc dari beraneka ragam cara gitu ya. Misalkan kita mulai dari pakai Google Drive saja gitu ya, pakai Drive google.com seperti ini. Kemudian kita buka dari sini, misalkan new, pilih Google Doc, pilih blank dokumen. Oke, kita klik blank dokumen. Oke, tunggu sampai aktif semuanya. Saya akan tampilkan dulu gitu ya ininya, contoh atau hasil akhirnya. Oke. Setelah kita klik blank dokumen, nanti akan ada satu dokumen kosong dengan nama untitled dokumen. Kita langsung ganti saja nih Bapak Ibu, misalkan kasih nama dengan checklist. Ya, seperti ini. Nanti bisa kita ganti. Kemudian yang kedua, setelah diberi nama, kita bikin seperti ini, nama siswa, kelas, pengamat, atau guru. Kita ketik saja Bapak Ibu, nama siswa. Kita enter, kelas, pengamat, atau guru. Coba perhatikan Bapak Ibu, di sini titik 2-nya itu lurus gitu ya. Kita akan mencoba memanfaatkan fitur yang namanya tabulasi. Cara membuat tabulasi supaya titik 2-nya ini lurus, kita blok ya Bapak Ibu. Blok. Kemudian kita klik, misalkan dia ada di posisi sentimeter berapa, misalkan 3. Berarti kita klik. Nah, nanti ada muncul add left tab stop dan seterusnya. Kita pilih yang add left tab stop ini, gitu ya. Kemudian kita kasih lagi left tab stopnya untuk data kedua, misalkan di sini 3,5 gitu ya, diklik ini. Jadi ada 2. Kalau sudah kita tambahkan tab left stop 2 kali itu, kita klik di sini setelah siswa, kemudian tekan tombol tab yang ada di keyboard gitu ya, kemudian ketik titik 2, tekan tab lagi, nah gitu ya. Demikian kita pindahkan ke kelas, tetap titik 2, tab lagi, demikian juga dengan pengamat guru, titik 2, tab. Nah, ini jadi lurus nanti itu ya. Ini contoh kita memanfaatkan tab stop position untuk membuat supaya rapi. Di samping nanti sebetulnya bisa menggunakan tabel, tetapi karena fokus tabel kita akan digunakan untuk yang bawah, kita coba gunakan yang lain. Kemudian Bapak Ibu coba perhatikan di sini, tabel yang kita butuhkan itu ada berapa, gitu ya. Coba. Nah, di sini. Yang pertama itu ada nomor. Ini ya, nomor. Kemudian tujuan pembelajaran, sudah mulai, konteks, sampai dengan kejadian yang teramati. Kalau kita perhatikan, berarti ada berapa baris ini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 baris. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kolom, 7 baris. Oke, untuk membikinnya, maka kita cukup klik insert, pilih table, pilih di sini. Tadi ada 6 kolom, gitu ya, 7 baris. Kita bikin 6 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kali 7 di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya sudah jadi. Kemudian kita cek lagi, yang pertama adalah ini adalah tujuan pembelajaran. Kita ketik tujuan pembelajaran. Kemudian di sini itu adalah
hasil pengamatan, hasil pengamatan, hasil pengamatan. Di sini sudah mulai muncul, sudah mulai. Kemudian ada konteks, kemudian tempat dan waktu kemunculan, kemudian kejadian yang teramati oleh guru. Nah, ini kita ketik kejadian yang teramati oleh guru. Nah, ini supaya nanti sama sesuai dengan yang ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini maka ini kita lakukan merger ya, merger cell. Kita blok, kita klik kanan gitu ya, merge cell. Ini juga sama, klik kanan, merge cell. Nah, ini ya. Dan ini sama gitu ya Bapak Ibu, merge cell sama merge cell. Nah, ini. Kemudian kita ketik 1, 2, 3, 4. Ini berarti kurang 1 ya Bapak Ibu ya. Sampai 1. Caranya diklik di sini, klik kanan, insert row below. Nah, ini jadi bawahnya. Kemudian di sini kita ketikkan Bapak Ibu, terbiasa bertutur. Nanti sesuaikan ya dengan tujuan pembelajarannya. Kata dengan santun. Di sini dapat beribadah sesuai ajaran agamanya, suka berbagi yang keempat, kemudian yang terakhir adalah terbiasa menyayangi. Oke, kemudian di sini kita butuh objek yang namanya checklist ya Bapak Ibu. Untuk objek checklist, cara nambahinnya seperti ini. Kita blok saja. Kemudian kita pilih di sini Bapak Ibu. Ada checklist. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemudian ini sudah bentuk. Kemudian di sini ada tambahan. Catatan tambahan dari guru. Kita tulis. Catatan tambahan dari guru. Titik 2 yang bawah. Gambaran umum dan saran pengembangan. Oke, ini secara umum sudah selesai, cuma belum rapi. Oleh karena itu kita rapikan ya Bapak Ibu. Pertama ini kita blok, kita merge supaya bergabung. Ini juga sama. Kita blok, merge, klik kanan, merge. Ya. Oke, ini sudah. Kemudian untuk yang nomor ini juga sama, kita blok ya. Kita blok, geser. Nah, ini seperti ini. Ini. Kemudian kalau misalkan ini kanan kirinya kurang lebar, Bapak Ibu bisa gunakan yang ini. Ini ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Nih, left margin ya. Pastikan sudah jadi tanda panah ini. Kita klik geser ke kiri. Ini juga yang kanan sama ada right margin, geser ke kanan. Ini. Oke, ini sudah. Sekarang ini posisinya akan coba kita tengahkan gitu ya Bapak Ibu. Ini kita klik yang ini Bapak Ibu. Nah, ini. Tapi dia masih rata tengah saja Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya dia rata middle gitu ya. Kita klik tabel properties. Gitu ya. Coba kita blok semua ya. Kita blok semua seperti ini. Kita tabel properties. Di sini ada align, ada macam-macam ini ya. Kita pilih yang alignment Bapak Ibu. Yang vertikal ini posisinya di top, betul ya, ini di atas. Maka kita pilih yang middle. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini yang alignmentnya center. Nah, ini jadi tengah gitu ya. Nah, ini semua. Blok, kalau sudah, maka yang ini juga sama gitu ya. Blok,
kita pilih yang mudah. Nah, ini supaya sama, kita geser saja ini Bapak Ibu. Nah, ini ya, teks sudah ada. Kemudian kita blok Bapak Ibu. Kita kasih warna shading gitu ya, supaya background sama. Nah, dan kita coba buat. Nah, ini sudah selesai. Tinggal ini yang catatan ya, catatan. Kita enter ke bawah ini untuk memberikan rumah juga sama. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tabelnya sudah jadi. Sekarang kita akan coba tambahi checklist ini dengan fitur drop down. Apa fungsi dari fitur drop down? Fitur drop down adalah fungsi untuk memilih. Jadi ada daftar pilihan. Sehingga besoknya itu tinggal milih saja, tidak harus ngetik. Misalkan nama siswa, berarti nanti kita akan memasukkan nama siswa ke dalam daftar tadi, gitu ya. Kita caranya seperti apa? Kita klik insert, pilih drop down. Di sini kita new drop down. Pilih misalkan namanya adalah siswa. Yang pertama kita kosongkan saja dengan cara menekan tombol spasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, nama siswanya misalkan Agus, Anton misalkan. Anton, kemudian Intan misalkan. Terusnya, kalau misalkan ingin nambah, ini misalkan yang keempat misalkan namanya adalah Intan. Intan sudah misalkan Mario misalkan. Nah ini. Kemudian supaya nanti tidak warnanya beda, maka kita klik color, pilih customize, pastikan warna backgroundnya kita putihkan. Caranya adalah ini diganti F semua Bapak Ibu, F sampai putih gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah putih seperti ini juga kita putihkan sama. Karena tadi sudah kita atur, maka kita tinggal pilih saja yang lainnya. Nah, ini. Fungsinya apa? Supaya nanti data ini backgroundnya tidak ada. Jadi sama-sama putih, jadi tidak terlihat. Oke, ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal klik namanya siapa. Nah, Agus. Ya. Kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua kelas. Kelas misalkan nanti lebih dari satu, ya kita bikinkan dropdownnya. Misalkan kelas. Biasa yang pertama kita kosongkan. Ini kelas misalkan B mawar. Artinya kelas B kelompok mawar. Gitu ya. Misalkan B melatih. Misalkan yang keempat B apa? Misalkan B kantil misalkan. Warnanya jangan lupa kita ganti putih. Oke, kalau sudah kita tekan save. Nah, ini harusnya muncul. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir, pengamat atau guru. Sama, insert, dropdown, bikin dropdown baru namanya guru. Gitu ya. Guru yang pertama kasih kosong, di spasi, misalkan namanya adalah Budi Asih, SPD misalkan. SPD dan Anang misalkan. SPD. Yang keempat misalkan Anto gitu ya misalkan. Jika nanti masih butuh tambahan maka tinggal klik gitu ya, misalnya new ini Topari misalkan SPD. Kalau sudah warnanya jangan lupa kita putihkan warna backgroundnya supaya tidak terlihat seperti ini. Oke, kita save. Oke Bapak Ibu, nah ini template-nya sudah jadi. Kalau template ini sudah jadi ya, karena ini sifatnya template berarti nanti bisa dipakai oleh banyak guru. Misalkan tadi ya ada gurunya macam-macam, maka template ini bisa dipakai oleh Bu Budi Asih, bisa dipakai oleh Pak Anang dan seterusnya. Nah, cara untuk menggunakannya ini bagi Bapak Ibu guru yang ingin menggunakan maka cukup di-share gitu ya. Kita share ini. Misalkan share ke tempat ya, misalkan Topari ini gitu ya. Nah, pastikan di sini editor gitu ya. Sebentar. Supaya template ini bisa diakses oleh
Bapak Ibu guru yang lain, maka kita pastikan share-nya Bapak Ibu di sini anyone with the link, gitu ya. Anyone with the link, kemudian diklik dan kayak gini. Oke. Maka nanti kalau Bapak Ibu guru ingin menggunakan ini, gitu ya, maka cukup share alamat ini, gitu ya. Kita klik share ini, kemudian copy link, gitu ya. Maka misalkan saya gunakan yang lain, misalkan saya menggunakan email saya, ini cukup kita buka, misalkan ini di share menggunakan WA, itu kita enter, buka. Nah di sini jangan langsung diketik ya Bapak Ibu ya, tapi gunakan file, make a copy, misalkan copy checklist gitu ya, make a copy. Kalau sudah berhasil di copy, maka baru kita di sini ketik misalkan nama siswanya siapa, kelasnya apa, pengampunya misalkan ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti kita isi di sini, misalkan apa gitu ya, centang sudah, konteksnya apa, gitu ya, tempat dan waktu misalkan, kemudian kejadian yang diamati apa tinggal diisi, termasuk dengan catatan tambahan dari guru dan gambaran dari umum. Ini Bapak Ibu contoh bagaimana kita membuat template checklist dan menggunakan checklist dengan menggunakan Google Doc. Nanti akan kita lanjutkan dengan instrumen yang lain, contohnya adalah foto berseri. Sekian untuk tutorial membuat instrumen checklist untuk assessment otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.